Selamat pagi, salam 123. Yes, yes, yes. Terima kasih yang sudah mendukung saya, yang sudah subscribe di channel Indra 64, yang sudah menonton, yang telah menonton. Kiranya kalian diberkahi, kiranya orderan kalian banyak sebagai sales, kiranya bisnis kalian rame, dan diberikan kemudahan apapun yang kalian minta hari ini, dan diberkahi, dan kiranya terjadi sesuai dengan apa yang kalian minta. Dan juga jangan lupa kesehatan kalian, jangan lupa pakai masker, kiranya semua dilindungi oleh Sang Maha Kuasa apa yang kalian aktivitas hari ini. Oke, hari ini kita mau berbicara tentang rahasia bagaimana kita bekerja di perusahaan yang besar dan rahasia bagaimana kita bekerja di perusahaan yang kecil. Oke, saya mau berbicara ini adalah pengalaman saya ketika saya bekerja di suatu perusahaan yang besar. Pertama di distributor prinsipal produk mie, saya belajar di situ karena saya belum punya pengalaman. Di situ saya belajar tentang hal-hal yang banyak, tentang sales, tentang administrasi, tentang manajemen, tentang bagian pergudangan, tentang bagaimana menjadi ketika kami stock opnam, dan ketika kami menyiapkan barang untuk berkunjung ke suatu toko, dan kami harus mengatur bagaimana kita sebagai sales hari ini atau besok, bagaimana penjualannya kita harus atur, dan administrasinya bagaimana kita harus bikin laporan penjualan hariannya. Dan di situ saya belajar satu hal ketika saya ditempa, saya diajar, tetapi saya belajar di situ untuk bagaimana ketika saya dilatih untuk menjadi seorang sales yang profesional. Dan seterusnya ketika saya bekerja di perusahaan yang waktu itu di perusahaan yang tidak terlalu besar, tapi saya mengatakan dari sisi keramik itu lumayan besar, tetapi saya belajar lagi menjadi seorang sales yang eksekutif, di mana saya mungkin gaji saya mungkin agak besar, tetapi saya belajar caranya menjadi maintain, follow up customer, dan administrasinya seperti apa, dan ketika di lapangan di proyek seperti apa kita menghadapi orang tanpa membawa produk, tetapi kita belajar memfollow up. Di situ saya belajar bagaimana prosesnya dari suatu perusahaan yang besar ke perusahaan yang menengah di bidang granita keramik, dan saya belajar bagaimana memfollow up customer tanpa membawa produk dan menjual produk saya dengan hanya memfollow up, memaintain kunjungan berkala, dan disitulah terjadinya omset penjualan. Dan berikutnya ketika saya bekerja di perusahaan yang tentunya sudah di produk handphone, di Nokia, distributor, saya merasa saya dilatih lagi bagaimana saya berpakaian rapi, berpenampilan rapi, beredukasi yang rapi, tata ramah, bagaimana saya memaintain, bagaimana saya mengatur strategi harga, bagaimana karakteristik seorang toko, dan bagaimana saya memfollow up toko dan supaya dia mengambil produk saya, dan bagaimana saya tahu market intelligence dari kondisi pasar dengan harga-harga yang berbeda, dan bagaimana saya mengambil market ketika toko atau orang itu atau pemilik toko, dealer tidak mengambil produk saya, bagaimana saya memaintain supaya dia mengambil produk saya. Nah, dari situlah saya mau katakan, ketika Anda bekerja dalam suatu perusahaan yang besar, belum tentu gaji Anda besar. Oke? Dan ketika Anda bekerja di perusahaan kecil, belum tentu, dalam arti kata Anda jangan melihat perusahaan kecilnya, tetapi Anda di situ ditempa. Nah, berbicara perusahaan kecil, Anda di situ diajar bagaimana Anda merasa bahwa Anda memang harus diajar supaya ketika Anda menaiki jabatan, Anda tidak boleh sombong. Di situ ada diproses. Anda harus memiliki visi. Ketika saya harus bekerja di suatu perusahaan besar, saya sudah siap. Mungkin hari ini Anda mungkin berpengalaman dalam 2 atau 3 atau 5 tahun atau 10 tahun. Ketika ada peluang, ketika Anda bekerja di suatu perusahaan besar, disitulah ketika Anda bekerja di perusahaan kecil, mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar, di situ Anda mengetahui bagaimana potensi Anda yang harusnya mungkin sedikit, tetapi ketika di perusahaan yang besar Anda ditata rapi manajemennya. Nah, disitulah Anda harus menunjukkan bahwa profesionalitas Anda bekerja ketika Anda di perusahaan kecil ke perusahaan yang besar. Anda dididik, Anda ditata proses administrasinya, yang dulunya mungkin di perusahaan kecil mungkin administrasinya tidak rapi, mungkin belum terlalu rapi, atau Anda butuh proses, Anda tidak mengetahui. Tapi ketika di perusahaan besar, mungkin jabatan Anda mungkin naik, tapi bisa jadi tidak naik, tapi di situ Anda dilatih
bagaimana manajemen administrasinya, bagaimana strukturalnya dalam suatu perusahaan, dan bagaimana ketika Anda bekerja di suatu perusahaan pendapatan Anda naik. Yang saya mau katakan di sini adalah Anda bekerja di perusahaan kecil, tapi teman-teman sebagai sales janganlah pernah Anda minder. Karena perusahaan besar belum tentu bisa gajinya besar. Tetapi ketika Anda bekerja di perusahaan kecil dan Anda memiliki pengalaman, disitulah tantangannya. Anda harus menunjukkan bahwa Anda siap bersaing di perusahaan yang besar. Oke? Nah, itu berikutnya. Dan untuk perusahaan Anda bekerja di perusahaan besar, ketika Anda bekerja di perusahaan besar, belum tentu gaji Anda besar. Tetapi ketika Anda yang sudah berpengalaman bekerja di perusahaan yang besar, ketika Anda mendapat pekerjaan di perusahaan yang kecil, jangan melihat perusahaan kecilnya, tetapi bagaimana Anda mendapatkan penghasilan yang dulunya di perusahaan besar mungkin gajinya segitu, tidak sesuai dengan kapasitas kamu, tetapi Anda bekerja di perusahaan kecil dengan gaji yang besar, tetapi Anda bisa memberikan kontribusi dalam banyak hal, tentunya dalam hal administrasi, dalam hal manajemen, dalam hal keuangan, dalam hal leadership, dalam hal bagaimana Anda, dalam arti kata, yang dulu yang mungkin di perusahaan besar Anda mungkin sales, ketika Anda ditempatkan di perusahaan kecil Anda jadi mungkin supervisor atau manajer, disitulah Anda memberikan kontribusi yang besar buat perusahaan kecil. Tidak mungkin perusahaan kecil akan memberikan Anda gaji yang besar. Ya, tidak mungkin perusahaan kecil akan memberikan gaji yang besar kalau tidak Anda memberikan kontribusi yang besar. Jadi jangan terbalik. Sebaliknya, ketika Anda bekerja di perusahaan kecil ke perusahaan yang besar, disitulah juga manajemen perusahaan besar memberikan kontribusi. Bagaimana kamu bisa bekerja semaksimal mungkin di perusahaan yang besar seperti ini. Nah, buat teman-teman dimanapun kalian berada, sebagai sales, berapa lama pun Anda bekerja, dimanapun Anda bekerja, Anda jangan merasa minder, jangan merasa takut bersaing. Ketika Anda bekerja di perusahaan kecil ini, lakukan yang terbaik di perusahaan kecil itu, karena Anda lagi belajar di perusahaan kecil. Ketika suatu saat Anda mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang besar, dan Anda akan bisa melihat, bisa memberi kontribusi ke perusahaan yang besar, tentunya dalam hal banyak hal, pendapatan. Anda belajar untuk menegosiasi gaji, bahwa Anda sudah berpengalaman di perusahaan kecil mungkin 5 atau 10 tahun, Anda mungkin naik jabatan di perusahaan besar, tetapi Anda bisa nego gaji. Tetapi Anda mendapatkan gaji dan Anda mendapatkan ilmu di suatu perusahaan besar. Tentunya yang saya ceritakan tadi banyak hal tentang manajemen dan bagaimana cara Anda mengaturnya, Anda memfollownya, memaintain mungkin suatu tim atau suatu leadership atau suatu tim Anda. Ketika Anda memimpin suatu leader yang kecil, Anda memberikan kontribusi dalam suatu perusahaan yang besar. Sebaliknya, ketika Anda bekerja di suatu perusahaan yang besar, bekerja di suatu perusahaan kecil, mungkin dengan jabatan yang besar di perusahaan kecil, bisa jadi gaji Anda lebih besar dari perusahaan yang besar. Di situ juga teman-teman sebagai sales harus memberikan kontribusi kepada perusahaan yang kecil. Jadi bukan masalah Anda yang mendapatkan pekerjaan gaji yang besar di perusahaan kecil, tetapi Anda memberikan kontribusi nilai-nilai bagaimana manajemen, bagaimana tentang sales, tentang segala hal yang menyangkut penjualan untuk membesarkan kapasitas suatu perusahaan. Disitulah perusahaan kecil membutuhkan Anda. Dan sebaliknya, ketika Anda bekerja dari perusahaan kecil bekerja ke perusahaan besar, disitulah perusahaan besar membutuhkan tenaga Anda, pikiran-pikiran Anda sebagai sales. Tetapi Anda juga membutuhkan perusahaan yang besar tentang bagaimana manajemen suatu perusahaan itu yang tertata rapi. Nah, buat teman-teman dimanapun kalian berada, pengalaman saya ini adalah saya belajar ketika saya menjadi sales. Saya menjadi sales eksekutif, dan sales di produk Nokia, sales depo, dan saya belajar ketika saya dipercayakan menjadi sales manager luar kota di perusahaan yang kecil, di perusahaan asing. Saya belajar di situlah. Saya melatih apa yang saya dapatkan di perusahaan besar, dan saya memberikan kontribusi ke perusahaan kecil, dan saya mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari perusahaan yang besar. Dan perusahaan kecil tentunya membutuhkan strategi ilmu saya, tentunya pengalaman saya dalam dunia saya dalam bekerja. Dan saya juga mendapatkan pengalaman ketika di perusahaan besar, saya biasanya mungkin di dalam kota, tetapi ketika perusahaan kecil saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di luar kota, tentunya dari Sabang sampai Merauke. Saya sudah melewati semua itu, dan itulah pengalaman saya ketika ada satu perusahaan yang lain membutuhkan saya, dan harga nilai jual saya itu dengan pengalaman saya, dengan data saya, itulah
teman-teman sebagai sales, di situ Anda baru melihat ketika Anda memiliki pengalaman yang kecil dan suatu saat memiliki pengalaman yang besar bekerja. Ketika Anda memiliki pengalaman besar dalam dunia kerja, ketika Anda berkecimpung dalam perusahaan yang kecil, ketika Anda menyatukan, mengcombine-kan, disitulah Anda melihat bahwa ketika Anda jadi seorang pemimpin, menjadi seorang leadership, menjadi seorang dipercayakan merintis suatu perusahaan, Anda bisa melihat memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil, juga dibandingkan dengan perusahaan besar. Jadi ibarat saya berkata, ketika Anda bekerja di perusahaan yang kecil, jadi janganlah anggap merasa minder. Dan ketika Anda bekerja di perusahaan yang besar, jangan Anda merasa bangga, karena belum tentu gaji Anda di perusahaan besar sama dengan perusahaan kecil dibandingkan dengan kami yang bekerja di perusahaan kecil yang mungkin penampilan kami sederhana, tetapi disitulah kita tidak mengetahui gaji kita berapa di perusahaan kecil, dan kita tidak mengetahui gaji mereka yang bekerja di perusahaan besar berapa. Tetapi yang saya ambil nilai di sini adalah penampilan kamu bukan dilihat dari bagaimana kamu mendapatkan penghasilan besar, tetapi penampilanmu memberikan suatu nilai tambah. Ketika kamu bekerja di suatu perusahaan manapun, di situ nilai poinnya bahwa kamu bisa bekerja. Penampilanmu ketika kamu bekerja di perusahaan kecil bukan melihat perusahaan yang kecil, tetapi penampilanmu apakah bisa memberikan kontribusi ke perusahaan kecil, supaya perusahaan kecil ini yang dulunya mungkin kecil, tetapi dia bisa berkembang untuk maju menjadi ekspansi. Nah, tentunya di sini saya mau katakan teman-teman, rahasianya suatu proses dalam bekerja dari sebagai sales dan sampai dibicarakan kepada saya untuk merintis suatu perusahaan adalah hiduplah, belajar, jangan sombong, dan tetaplah sederhana, dan tetaplah bekerja sesuai dengan aturan perusahaan, dan di situ Anda akan mendapatkan dan Anda dibicarakan dalam suatu perusahaan berikutnya. Untuk teman-teman, jangan lupa subscribe dan dukung saya terus, kiranya ini sebagai share, sebagai motivasi Anda untuk tetap bekerja di perusahaan kecil atau di perusahaan besar, dan memiliki mimpi suatu saat saya mau bekerja di perusahaan besar, atau yang kecil mau bekerja di perusahaan besar, yang besar bisa memberi kontribusi ke perusahaan yang kecil, seperti itu. Intinya adalah bagaimana Anda mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari sebelumnya. Bukan masalah bagaimana Anda mendapatkan suasana atau bekerja atau seperti apa, tetapi bagaimana setiap kita bekerja di perusahaan kecil memberi kontribusi di perusahaan yang besar, dan pekerjaan di perusahaan besar ketika Anda mendapatkan di perusahaan kecil bisa memberi kontribusi ke perusahaan kecil. Oke, demikian sharing dari saya, kira ini sangat membantu, dan tetap semangat sebagai sales di mana kalian berada. Saya yakinkan Anda bisa melewatinya. Kalau saya bisa melewati semua itu, pasti Anda juga bisa. Salam 1, 2, 3. Yes, yes, yes.